Mai. Si Maya udah dapat donor ginjal. Dan dia udah selesai operasi. Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Allah. Nay, terus Mas Ardi mana? Mas Ardi lagi di ruang administrasi. Kamu dari mana? Aku habis tanya-tanya sama cari Bu Sri. Terus kalian nanya keberadaannya Dewi, tapi nggak ada yang tahu. Iya nih, aku juga khawatir banget sama ibu. Tapi masalah aku khawatir banget sama Maya. Mungkin setelah Maya udah baikan, kita akan cari ibu ya. Ya udah kalau gitu, aku tanya staf rumah sakit ya. Kalau emang bener Dewi yang ngasih obat itu ke Maya, pasti staf rumah sakit tahu. Aku sudah dulu, Nay. Sus, sebentar Sus. Suster pernah lihat cewek ini, Sus? Iya, dia ada di ruang sebelah kanan sana. Sebelah kanan, terus? Di ruangan sebelah kanan, ruangan keempat dari sana. Ruangan keempat ya? Ya. Yaudah, makasih Sus ya. Sama-sama. Gua harus kasih tau Ardi. Ada di sini loh ternyata. Bangun lo. Bangun, Wi. Dewi. Wi, lu bangun sekarang. Lu harus mempertanggungjawabkan semua yang udah lu lakukan. Lu kan yang nyuntik Maya, ya kan? Sampai ginjalnya rusak. Asal lo tahu, ada pendonor yang mau ngedonorin ginjalnya sama Maya. Dan Maya udah sembuh sekarang. Bangun, Wi. Mas, orang ini harus bertanggung jawab, Mas. Dia udah mencoba membunuh Maya, Mas. Dia tahu banget masalah obat-obatan karena apa, Mas? Karena dia di Hongkong tuh kerjanya sebagai suster, Mas. Ini bukti yang kuat, Mas. Wih, aku nggak nyangka kamu begini. Aku bantuin kamu, aku izinin kamu tinggal di rumah aku. Tapi apa balasan kamu ke aku? Kamu coba celakain adik aku, Maya. Wih, aku akan tuntut kamu seumur hidup. Sekarang kita ke kantor polisi. Ada apa ini? Mau dibawa kemana Bu Dewi? Beliau baru aja menjalani operasi besar, Pak Ardi. Emangnya Pak Ardi nggak tahu kalau Bu Dewi itu sudah mendonorkan ginjalnya buat Bu Maya. Dewi yang donorin ginjalnya ke Maya? Iya Pak Ardi. Berkat Bu Dewi lah, Bu Maya masih hidup sampai saat ini. Tolong ya Pak, Bu. Pasien butuh istirahat. Tolong jangan diganggu. Kamu bilang Dewi yang nyelakain Maya. Dengar barusan, dia yang donorin ginjalnya buat Maya. Jangan-jangan kamu yang celakain Maya untuk fitnah Dewi. Kamu mau melawan aku, Mirza? Kamu pasti kalah. Aku itu lebih pintar dari yang kamu duga, Mirza. Mama sama Mardi kemana ya? Kok belum balik lagi? Aku juga nggak tahu. Tadi sih mereka kayak buru-buru gitu habis dapet telepon. Dan aku nggak tahu itu telepon dari siapa. Gimana kalau kita nunggu di ruang Tante Maya aja? Dia kan habis dioperasi. Siapa tahu Tante Maya bangun. Yaudah yuk. Ayo, ayo. Dewi bener-bener pinter dan licik. Dia pasti udah merencanakan ini semua. Kenapa dia? Bener ini rencana kamu, Ja?
Sekarang mendingan kamu pergi dari sini. Atau saya laporin kamu ke polisi. Mas, lo jangan masuk jebakannya dia, Mas. Ini permainannya dia, Mas. Pergi, Jan. Pergi! Keluar dari sini. Ardi, tunggu dulu. Aku mau bicara, Ardi. Mirza, lebih baik kamu pergi aja ya. Aku nggak mau ada keributan soalnya. Tapi Nay, Udah pergi aja. Ada apa, Wi? Sekarang juga, kamu pergi ke Tanjung Priuk. Pelabuhan Tanjung Priuk, gudang nomor 9. Di sana kamu akan menemukan ibu kamu. Aku tahu ini dari Mirza. Saat dia menelpon anak buahnya. Sebelum kejadian, dia bersama Intan dan Tiara. Kamu harus segera ke sana. Tapi tolong jangan kasih tahu Mirza ya. Ayo Ardi. Orang itu benar-benar nggak bisa dikasih hati. Aku harus segera jeblosin Mirza ke penjara. Mas Ardi. Ardi sudah masuk permainanku. Dia pasti akan menyalahkan Mirza dan melaporkannya ke polisi karena dia anggap udah menculik Ibu Sri dan mencelakai Maya. Mana Mirza? Mas. Dia pasti belum jauh. Mas, tadi Dewi bilang apa sama kamu? Nah. Itu Mirza. Mas, kasih tahu aku dulu tadi Dewi bilang apa sama kamu? Pak Satpam! Pak, tangkap orang itu, Pak! apa nih, Pak? Hei, ikut! Pak! Bawa orang ini ke kantor polisi, Pak. Orang ini sudah mencoba mencelakai keluarga saya. Jebloskan dia ke penjara. Baik, Pak. Siap. Ayo ikut. Mas Ari. Ayo ikut. Ya Allah, tolong sembuhin Tante Maya ya Allah. Kasihan dia kalau koma terus. Amin. Insya Allah Tiara, Tante Maya pasti sembuh. Allah pasti bakal ngabulin doa-doa kamu. Amin. Makasih ya Intan. Iya, sama-sama Tiara. Papa, kenapa jadi bawa pap sapam? Tiara, aku keluar dulu sebentar ya. Iya. Mas, kamu mau kemana? Nay, aku harus buru-buru nyelamatin ibu. Ibu disekap sama anak buah Mirza. Hah? Anak buahnya Mirza? Kamu tahu dari mana? Tadi Dewi cerita sama aku. Dia bilang dia sempat dengar kalau ibu disekap di daerah Tanjung Priuk sama anak buah Mirza. Itu yang tadi Dewi cerita sama kamu, yang kamu bisik-bisik. Iya. Terus kamu percaya sama dia, Mas? Kamu gak percaya sama Dewi? Nay, kamu lihat sendiri Mirza. Dia coba fitnah Dewi. Dia jadiin Dewi kambing hitam atas celakanya Maya. Di belakang kejadian semua ini di rumah sakit, dia culik ibu. Dia hampir menculik anak-anak. Nay, aku mohon, kamu harus coba bisa lihat Mirza. Dia dari dulu adalah seorang kriminal, Nay. Dia coba hancurin keluarga kita. Sekali penjahat, dia akan tetap selamanya penjahat.
Nay, sekarang aku harus buru-buru selamatin ibu. Aku mohon kamu jaga anak-anak ya. Pak, dengerin saya dulu Pak. Saya tuh nggak salah Pak. Beneran lepasin saya Pak. Udah diam kamu, jangan melawan. Bapak tadi bilang kamu itu penjahat. Masya Allah Pak, saya difitnah Pak. Beneran saya nggak salah Pak. Aduh, lepasin Pak. Alah, banyak alasan kamu. Pak beneran. Udah, ayo Pak, jalan. Taruh dulu Pak. Pak, saya nggak salah Pak. Beneran. Pak, tunggu Pak. Intan ngapain? Pak, ada apa Pak? Kenapa bapak saya dibawa pergi? Dia itu penjahat. Dia udah mencelakai keluarga orang. Nggak mungkin Pak. Bapakku nggak salah. Lepasin Pak. Intan. Udah Intan balik lagi ke mama ya. Papa nggak apa-apa kok. Gak Pak Sapam. Bapakku nggak boleh dibawa. Lepasin Pak Sapam. Tapi Dek, dia itu udah jahati orang. Jadi saya harus laporin kantor polisi. Enggak Pak, bapakku tuh nggak salah Pak Sapam. Papa nggak jahat. Pasti papa aku Pak Sapam. Intan, udah Papa nggak apa-apa. Intan jangan nangis ya. Intan ke mama lagi ya, balik lagi ya. Ya sayang ya. Tolong Pak Sapam lepasin papa aku. Dia nggak salah Pak Sapam. Pak, kalau memang bapak ini nggak ada buktinya, ya udah Pak lepasin aja Pak. Kasihan ini anaknya Pak. Ya Pak, ini Iya betul Pak. anaknya Pak. Jangan main asal tangkap aja kalau memang nggak ada buktinya. Betul Pak. Betul, Pak. Kasihan Pak ini Pak anaknya. Pak, apa Bapak berani bersumpah kalau Bapak benar-benar tidak berbuat salah? Pak, saya benar-benar nggak salah Pak. Saya difitnah Pak. Benar itu? Saya berani sumpah Pak. Baiklah, Bapak saya lepasin. Tapi ingat, jangan buat masalah apapun. Kalau sampai ada laporan lagi soal Bapak, saya bawa Bapak kantor polisi. Nah begitu Pak. Intan, ada sesuatu yang harus Papa lakuin. Intan balik lagi ke Mama ya. Jagain Mama sama Tiara. Gak boleh jauh-jauh dari mereka. Takutnya ada orang jahat yang mau jahatin kalian. Ya? Ada orang jahat Pak. Intan gak usah takut ya. Papa pasti bisa nangkep penjahatnya. Iya Pak. Tapi Papa hati-hati ya. Ya udah Papa pergi ya.